Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Semoga ibu bapak semua dalam keadaan sehat, tambah sukses, makin berkah dan makin bahagia. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Nasaihul Ibad bab 44. Beberapa waktu lalu sudah sampai kepada man shalla kulla yaumin itsna asyrata rakaatan. Siapa yang sholat setiap hari itu 12 rakaat. Kalau dalam hadis itu 10 atau 12. 2 sebelum duhur, 2 sesudahnya, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh, jadi 10. Itu masuk rawatib muakkadah, rawatib muakkadah. Yang 12 duhurnya itu 4, dan duhur 4 rakaat itu fadilahnya luar biasa, sama dengan tahajud malam. Di tahajud siang, bukan tahajud siang, duhur 4 kalau sempat ya. Nah, yang melaksanakan 12 rakaat itu, ini ceritanya disebutnya sebagai faqad adda haqqus shalah. Dia telah menunaikan hak salat. Selain yang wajib, yang rawatib ini bila kita tunaikan sehari semalam itu termasuk menunaikan hak salat. Sekarang lanjutannya, wa man shoma min kulli syahrin thalathatu ayyam. Nah, ini yang belum dawam nih. Siapa yang saum setiap bulan itu salah satu ayyam, 3 hari. Ini tentu saja selain Senin, Kamis, selain Kamis Laiyo ya. Ini yang mungkin jarang dilakukan nih, terutama saya nih. Siapa yang sholat dalam setiap bulannya itu 3 hari, wahia al-ayyamul bid, yaitu hari-hari putih, wahia ats-tsalitsa asyar, dan dia adalah 13 tanggal 13 Tsalitsa Asyar, wa taliyahu, dan diikutinya 13, 14, 15. Karena di hari ketiga itu, kalau bulan haji mah tasrik. Kalau hari ke-13 bulan haji kan masih tasrik gitu, 11, 12, 13. Kalau begitu bagaimana? Ila fil hajj kan, kecuali dalam ibadah haji katanya, kecuali di dalam bulan haji atau di dalam ibadah haji. Caranya gimana? Ya sumus sadisa asyar. Kalau begitu puasa saja di hari ke-16-nya, ke hari ke-16, tanggal 16-nya. Au yauman ba'dahu, atau 1 hari setelah 16, berarti 17. Jadi kalau nggak sempat di hari ke-13, ke atasnya aja, ke-16. Kalau nggak sempat 14, berarti 15, 16, 17. Jadi tidak kaku harus 3 hari dari 13, 14, 15. Bisa saja kalau kelewat 16-nya, 13-nya ya 14, 16, 15, 16. Oke.
Yasumus sadisa, udah ya. Itu sebagai badalah thalitha asyar, sebagai pengganti yang tanggal 13 itu. Oke. Wa hikmatu kauniha thalathatun. Hikmah diadakannya puasa 3 hari itu, hikmah disunahkannya sholat 13 hari itu, puasa 13 hari, hari 13, 14, 15 itu, annal hasanata bi asyri amsalihha, karena kan kebaikan itu dilipatkan 10 kali. Fasaumuha kasaumi syahri kulli, maka apabila kita puasa di tengah bulan 3 hari itu seperti seperti puasa 30 hari. Satu hari kan 10, 3 hari ya sama dengan 30, jadi sama dengan sebulan. Walidzalika yahsulu aslus sunnah bisawmi thalathati min ayyami syahr. Oleh karena itu maka jadilah asal sunnah itu dengan dengan puasa 3 hari min ayyami syahr, dari hari-hari bulan itu. Kada fituffah. Tuffah itu nama kitab, kelanjutannya Tuhfatul Ahwaz ya, kitab fikih. Nah, orang yang sudah melaksanakan 3 hari itu faqad adda haqqas siyam, dia telah menunaikan hak puasa. Dia telah menunaikan hak puasa. Wah, jadi kalau melihat begini penting sekali ya sebenarnya. Siapa yang melaksanakan 12 rakaat sholat telah menunaikan hak sholat. Siapa yang menunaikan 3 hari puasa di tengah bulan, dia telah menunaikan hak shaum. 2 ya, 3 kan 4 ya. Wa man qara'a kulla yaumin mi'ata ayyah faqad adda haqqal qiraah. Siapa yang membaca setiap hari mi'ata ayatin 100 ayat. Nah, 100 ayat. Siapa yang membaca setiap hari 100 ayat, faqad ada haqqal Qur'an, dia telah menunaikan hak Al-Qur'an. Jadi 100 ayat. Jadi itu apa artinya? Ya kalau para pengabdi yang sudah lama itu membaca 100 ayat itu minimal itu maksudnya. Jadi minimal menunaikan hak Quran itu 100 ayat. Jadi kita sudah termasuk kategori pembaca Quran kalau 100 ayat sehari. Ini yang saya kira agak menengah ya, medium ya. Kalau bukan berarti kalau membaca Qul huwallahu aja, ya belum, enggak begitu. Ini cerita standar, ya jadi di bawah standar ya, udah termasuk pembaca Quran juga. Kalau baca 10 ayat 20 ayat kan semampunya, fattaqullaha mastata'tum. Tapi di sini kita sedang bercerita tentang standar sesuatu yang maksimal, yang memadai itu. Ya pengabdi, seorang abid itu ya minimal salat itu wajib plus rawatib. Puasa itu Senin Kemis, atau puasa itu 1 bulan di bulan Ramadan plus 3 hari di tengah bulan atau Senin Kamis begitu. Itu hak puasa udah standarnya itu, tidak yang wajib aja. Baca Quran juga tidak sekedar, tapi memang
yang memang ada rasanya itu ya 100 ayat. Kalau cuma selembar 2 lembar, maksudnya belum nendang lah gitu bahasa kita itu. Kalau makan itu belum sebeh, belum wareg. Ya 100 ayat memang benar ya. Lidah itu belum apa-apa udah berhenti kan, belum keluh sudah berhenti. Kalau sebelum 100 ayat. Caranya gampang. Cari surat-surat yang pendek. Ada 100 ayat itu amma yatasalun ditambah dengan wa nasihatil Qur'an. Al-Kahfi. Nah, di sini ada penjelasan. Wa qira'atul munjiyat as-sab'atul ula ya. Dan qira'ah al-munjiyat itu bacaan-bacaan yang menyelamatkan. Ada 7. Yang pertama itu wahiyya alif lam mim tanzil. Itu termasuk qiraah munjiyat. Ini di kalangan tertentu di lazim itu di dunia NU ya. Munjiyat itu namanya. Suka ditulis di buku khusus ayat ini. 7 surat munjiyat. Alif lam mim tanzil. Yasin, Fussilat, Dukhon, Waqiah, surat Al-Hasyr, surat Al-Mulk. Itu ayat surat munziyat, surat-surat yang fadilahnya itu dapat menyelamatkan kehidupan. Wa an yaqra'a idza asbaha wa idza amsa. Dan hendaklah membaca ketika memasuki pagi atau dan memasuki sore. Awail hadid, awaila al-hadid. Awal surat Al-Hadid. Masuk pagi atau sore. Nah, ini termasuk doa ada di situ di maksurat. Dimasukkan. Ada di maksurat. Jadi awal surat Hadid, akhir surat Al-Hasyr. Huwallahu alladzi la ilaha illa, itu ada di situ kan, di surat Al-Hasyr. Dimulai dari ya alladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, atau dari huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alim. Itu udah jadi wiridan kan di surat di Al-Maksurat itu. Kemudian surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. An-Nas 3 kali. Itu sudah dimasukkan ke susunan maksurat ya. 3 ya. Ketiga. Yang keempat yang standar ini. Wa man tasaddaqa fi jumu'ah bidirhamin. Siapa yang bersedekah pada hari Jum'ah 1 dirham saja. 1 dirham saja itu au bima yusawi, atau dengan yang selepel dengan 1 dirham. Di sini kan menyebut dirham. 1 dirham itu berapa 1 dirham? Gak mungkin 1 perak lah. Gak mungkin. 1 dirham itulah kira-kira untuk makan. Sebetulnya istilah dirham sering digunakan di dalam hadis-hadis itu. Kalau dijawab di kita sepeser 1 rupiah itu semua istilah. Tapi kalau mau dikurskan katanya sekitar 4.000 atau 5.000 ya, antara 4 sampai 5.000. Tapi itu kata dirham untuk menyebut 1 peser atau 1 rupiah. Iya. Orang Kalimantan nyebutnya sesen perot. 1 sesen perot, seperak pun. 4 sampai 5.000 rupiah di hari Jumat. Faqad ada haqqus sadaqah. Ada haqqus sadaqah. Maka dia telah menunaikan hak sedekah.
Jadi standar itu yaitu standar ada 4 ya di sini, ceritanya 4. Dilanjutkan ke pelajaran berikutnya sedikit. Wa maqalatu sabi'ah, maqalah ketujuh, wa qala Umar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu berkata, al-bahur dari kata bahrun itu jamaknya bahur, al-muttasi'ah al-jami'ah, yang meluas. Sesuatu yang meluas itu arba'atun, ada 4. Ada 4. Yang pertama al-hawa bahrud dunub. Nah, kan kalau tunggalnya bahrun ya. Kalau zamannya al-bahur. Sesuatu yang bisa meluas itu ada 4. Al-hawa bahrud dunub. Hawa nafsu itu lautan dosa. Hati-hati. Al-hawa bahrud dunub. Karena kalau dasarnya hawa menjadi meluas, sesuatu itu akan menjadi meluas. Apa hawa? Mailan an-nafs ila syahawat. Hawa itu adalah kecenderungan diri kepada syahwat. Syahwat ila syahawatiha min ghairi talabis syar'i, yang bukan tuntunan syara. Kalau tuntunan syara bukan termasuk hawa. Syahwat iya. Jadi syahwat itu kalau dilepaskan kepada di luar syariah menjadi hawa. Tapi kalau syahwat itu dilepaskannya kepada sesuai syariah bukan jadi hawa, bisa jadi ibadah. Makan itu syahwat. Kalau makanannya tidak halal jadi hawa namanya. Kalau makannya berlebihan jadi hawa juga. Tapi kalau makannya sesuai syariat jadi ibadah. Minum juga syahwat, seks juga syahwat. Tapi kalau disalurkan kepada yang benar tidak jadi hawa. Bagus di pembuatan yang membuat kriteria batasan-batasan itu. Kecenderungan diri kepada selera. Syahwat itu selera. Tapi ada tuntutan, ada tambahan min ghairi talabi syar'i, yang bukan tuntunan syara. Jadi syahwat itu kalau masih dalam domain syariah enggak disebut hawa, masih oke aja. Itu jami'un lidzunub, itu bisa mengumpulkan, bisa menghimpun banyak dosa. Jadi disebut al-bahur tadi itu yang meluas dan suka menabung, mengumpul, mengakumulasi. Jadi yang suka mengakumulasi itu ada 4. Yang suka merembet, meluas, yang suka mengakumulasi itu 4. 1 al-hawa. Tadi sudah ya. Yang kedua wan nafsu bahrus syahwat, udah ya. Yang kedua wal maut bahrul a'mar. Bahrul a'mar. Dan lautan dan kematian itu adalah bahrul a'mal. Lautan urusan-urusan umur. A'mar itu umur, lautan umur. Maksudnya adalah al-maut jami'u lil a'mar wa fi nusakh bahrun al-a'mal. Dalam nas lain mah yaitu bahrul a'mal, akumulasi lautan umur, itu kematian itu. Karena segala urusan, segala umur itu meluas di situ, berkumpul. Bahrul a'mal. Kemudian fahya kaqauli ba'dhum, sebagaimana ucapan sebagian mereka, al mautu sundukul amal. Sunduk itu laci secara harfiah. Kematian itu adalah lacinya amal. Nah, kita bisa bayangkan ya, lacinya amal. Tabungan amal. Al mautu bahrul a'mal. Jadi pengungkapannya ada 2 macam.
Al-mautu bahrul a'mar, ada R ujungnya. Yang kedua, al-mautu bahrul a'mal, L, lam ujungnya. Bahrul a'mar, maknanya di sini diartikan kurang lebih sama ya, yaitu lautan amal atau sundukul amal. Sundukul amal. 3, wal qabru bahrun nadamah. Kuburan itu lautan nadamah, kumpulan atau lautan di sini maksudnya. Al qabru itu kuburan itu, alam kubur itu bahrun nadamah, kumpulan penyesalan. Kuburan itu kumpulan penyesalan. Mati kumpulan amal, dikumpulkan semua amal dalam ketika mati selesai. Udah, kalau rapot itu kan 1, 2, 3, 4, 5 dijumlah. Nah, di jumlahnya itu kalau kita makan di warteg, makan itu makan ini, setelah selesai ngapain? Hitung. Kan udah selesai hitung. Nah, kematian itu kan kita hidup pangpung gitu ya, itu pas mati hitung. Nah, gitu kan, kayak gitu, bayar belakangan itu mati itu bahrul a'mal, pengumpulan umur. Nah, kubur pengumpulan penyesalan. Al-barzakh, yang dimaksud kubur itu yaitu barzakh. Barzakh itu secara harfiah dinding. Barzakhun la yabghiyan, kan di surat Yasin ada. Yang tidak ada barzakh. Ke akhirat belum nyampe, dari ke dunia juga tidak bisa, ada dinding. Ke akhirat nggak bisa, ada dinding. Namanya juga barzakh. Ke dunia juga nggak bisa. Jadi orang mati itu nggak bisa balik ke dunia, Pak. Gentayangan dia nggak ada. Namanya juga barzakh. Kalau masih gentayangan dia nggak di barzakh tuh, Pak. Barzakh itu kurungan, ke akhirat belum bisa ke dunia. Apakah orang yang dikurung di Cipinang, di rutan Cipinang bisa keliaran begitu aja? Ini secara normal ya, kan nggak bisa, namanya juga udah dikurung. Nggak mungkin. Nah, barzakh itu persis seperti kurungan, itu. Al-barzakh itu al-fasil. Barzakh itu adalah fasal, sekat. Fasil. Maka kelas disebut faslun, bahasa Arabnya faslun. Kenapa? Sebab disekat-sekat. Ini kelas 1, ini kelas 2. Ini. Barzakh itu al-fasl baina dunya wal akhirah. Pemisah antara dunia dan akhirat, itulah barzakh. Itu jami'un nadamah, itu jami'un li anwa'il gumum, itu kumpulan dari macam-macam segala kesumpekan. Jami'un li anwa'il gumum, kumpulan segala macam kesumpekan. Allati yatamanna sahibuha annaha la taqa, yang penghuni-penghuninya itu berhayal, yatamanna, berhayal, annaha la taqa, menginginkan banget bahwa dia tidak berjumpa dengan, tidak masuk ke situ, tapi ternyata di dalam kuburan memang itulah tempatnya. Saya kira itu singkatnya apa tadi? Ada 4 yang meluas atau yang mengumpul. Hawa itu kumpulan dosa. Hawa nafsu kumpulan dari dosa atau penyebab dosa mengumpul. Kemudian nafsu bahrus syahwat. Nafsu adalah kumpulan dari syahwat. Kemudian 3, maut, kumpulan umur, berkumpulnya umur atau berkumpulnya amal. Dan yang keempat,
kuburan adalah kumpulannya penyesalan. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.